Sebagai komat gitu kan. Wong komat wae kadang ya ojek ngematke, walah kene Pak Anton sing mami kadang wono dawa kok wis sekolah santai wae gitu kan. Teplak, teplek, teplak, teplek mangkat gitu kan. Itu kan bareng sampai sini assalamualaikum. Targetnya ini. Nah, nanti ibu-ibu lah, enaknya ibu-ibu nih, ibu-ibu itu abdulnya sholat di rumah, tapi bisa nggak dapat pahala seperti bagian seperti ini? Dapat. Yang penting bisa memotivasi suami untuk bisa dapat takbir bersama imam. Tugasnya ngopiak-opiaki. Mulane kan Nabi ngendi kok to? Man da'a ilal khair kafa'ilihi, sinten tiange sing menyeru mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan balasan seperti yang melakukan. Wah, enaknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, sejenak kita lupakan quick count-nya, karena ternyata kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Hitung-hitungan tinggal 19 hari lagi nih. Kayaknya kalau tidak disemangati, tidak diingatkan, saya khawatir baru nyadar ketika Ramadan sudah tiba. Kok kayaknya kurang afdol. Karena mungkin sering kami sampaikan, para pedagang itu demi badi gede di bulan Ramadan, demi kesuksesan mereka di bulan Ramadan, ternyata mereka sudah kulaan itu sejak sebulan 2 bulan yang lalu. Kebetulan adik itu jualan barang-barang plastik. Itu sebulan lalu itu tokonya sudah penuh toples. Toples itu sudah kebak, udah kulaan. Kayaknya bakul baju juga kayak gitu dan seterusnya. Bahkan mungkin perusahaan-perusahaan besar pun sudah bidi ini. Ini jelang Ramadan nih, Wadimor sudah bikin mungkin target waktu kudu payung sarungnya paling laris gitu kan. Atlasnya mungkin seperti itu. Gajah duduk juga mungkin seperti itu. Bahkan Marjan kayaknya sudah mulai kenceng iklan. Iklannya di TV sudah mulai kenceng. Ya, Marjan, bahkan Monde. Kayaknya yang iklan ya jelang-jelang Ramadan aja. Kenapa? Mereka serius demi menggarap Ramadan, itu mereka ternyata serius banget. Nah, kita sebenarnya mestinya kalau kita memang betul-betul beriman, yakin dengan kehidupan akhirat, bahwa perjalanan kita setelah kematian itu sedemikian panjang, kayaknya butuh lebih serius lagi. Untuk itulah kaum muslimin, di kesempatan sore hari ini kita angkat tema ini, bersiap bertemu dengan Ramadan. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, ini tema kita di malam hari ini. Sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya. Baik, kaum muslimin. Perjumpaan dengannya adalah kenikmatan besar
yang kayaknya harus kita syukuri. Maksudnya perjumpaan dengan Ramadan ini. Artinya jika ternyata besok itu masih kita masih diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan, ini kenikmatan besar. Loh, kenapa? Faktanya banyak ternyata yang tidak bisa lagi ketemu dengannya. Kalau mau saya hitung Pak, sejak tanggal 1 Sya'ban sampai hari ini kayaknya saya sudah dapat 6 lelayu. Tanggal 1-nya itu ada jamaah di Masjid Al-Qamar, biasa ngaji. Namanya Mbah Ahmadi, usianya 82. Tapi ada yang menarik, beliau itu sekalipun jalannya berat, tapi kalau soal ngaji beliau rajin banget. Dan pasti bawa buku catatan dan pasti nyatet. Dan bahkan kalau kadang ada hal-hal yang mungkin tidak begitu paham, keesokan harinya itu ke rumah, Ustadz niki kados niki nopo kula salah nopo mboten gitu dan seterusnya. Hari Sabtunya itu Isya masih sholat jamaah di musola. Pagi hari jam 3 pagi istrinya masuk ke kamar. Ternyata beliau sudah bersandar di dinding lagi pegang tasbih, tapi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Insya Allah, semoga husnul khotimah beliau. 3 hari kemudian dapat lelayu lagi, binorong Pak Ibu Hajah Muhsinin, gitu kan. Kemudian beberapa hari kemudian dapat lelayu lagi saudara yang ada di Semampir. Kemudian bahkan ya, terakhir hari Ahad kemarin ya, bukan hari Ahad ya, berarti hari Ahad yang lalu ya, Ahad kemarin, Sabtu ya, Bu Aminah putronya tadi pagi. Aduh, sosok yang saya itu kadang dengan beliau itu suka ternyuh, Pak Mbah Hatiman itu, karena dari dulu Masjid Al-Kausar kayaknya yang memakmurkan ya beliau gitu kan. Di awal-awal kita dulu berdakwah ya tempatnya di situ, beliau paling welcome di antara mungkin masjid-masjid yang lain. Yang sangat welcome itu ya ketika Mbah Hatiman jadi takmir masjid di Masjid Al-Kausar. Nah, dari situ Masya Allah ternyata ada orang yang mestinya tinggal 30 hari ketemu Ramadan, ternyata ajal lebih mendahului. Ada yang dapat mestinya tinggal 25 hari lagi ketemu Ramadan, ternyata ajal juga mendahului. Ini ada yang mestinya tinggal 20 hari ketemu Ramadan, ajal mendahului. Dari sini nyadar bahwasanya ternyata ketemu Ramadan itu nikmat besar yang harus disyukuri gitu loh. Karena tidak semua orang ternyata masih diberi kesempatan ketemu. Bahkan waktu yang tinggal 19 hari lagi pun sebenarnya ini kita masih ketir-ketir. Sampai enggak. Karena kematian itu kayaknya enggak urus dengan umur gitu loh. Enggak peduli dengan umur gitu. Wong sing swidak ya iso saja meninggal. Wong sing swidak telu ya iso saja meninggal. Wong sing 70 ya bisa saja meninggal. Bahkan mungkin 50 bisa saja meninggal. 40 bisa saja meninggal. Maka sekali lagi, andai kita masih ketemu Ramadan, Masya Allah, ini kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Yuk, coba munculkan di dalam hati, ya Allah, saya masih diberi kesempatan ketemu Ramadan. Matur nuwun banget ya Allah. Nah, nanti wujud syukurnya seperti apa, nanti insya Allah kita rancang bersama. Ini 1. 2, perjumpaan dengan Ramadan itu adalah keberuntungan besar. Kenapa? Ramadan itu bulan di mana amal kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat. Seakan-akan bagi orang yang resah gitu kan, resah ini aku umur wis tua ini koyone kok sangune nembe sithik gitu kan. Maka pertemuan dengan Ramadan itu sudah manfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena inilah ibarat kita itu bisa mengejar ketertinggalan. Ayo kita lipat gandakan amal sehingga kemudian kita optimalkan potensi terbaik kita, sehingga sebulan ketemu Ramadan kita banyak amal, kita akan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat-lipat. Bahkan spesial kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, amal semalam saja atau amal yang dilakukan di malam Lailatul Qadar nilainya bahkan seperti orang yang beramal 1000 bulan. Ini kan spesial banget nih. Artinya kalau kita ketemu Ramadan dan diberi kesempatan ketemu sampai ujung Ramadan, ini keberuntungan besar, ya. Karena berarti kita sedang diberi kesempatan oleh Allah itu untuk mengejar ketertinggalan, untuk melipat gandakan perbekalan yang kita miliki. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, perjumpaan dengan Ramadan itu keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Ramadan itu bulan di mana Allah mudahkan hambanya untuk melakukan berbagai kebajikan.
Yang di bulan lain terasa berat, ternyata amal-amal kebajikan itu di bulan Ramadan itu Allah mudahkan. Satu hadis ya yang kayaknya sering kami bacakan kalau mau ketemu Ramadan, ya saya bacakan hadis ini. Sahih riwayat Bukhari. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. 3 perkara ini spesial, hanya ada di bulan Ramadan. Nah, pintu surga dibuka itu maksudnya apa? Spesial di bulan Ramadan, Allah mudahkan hambanya melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Yang di bulan lain itu berat, di bulan Ramadan itu mudahkan. Sering saya contohkan pula, ini materi ini memang refresh ya, tujuannya menyegarkan supaya kita tersadar mau datang Ramadan. Hari-hari ini kita disuruh qiyamul lail 11 rakaat. Kayaknya berat banget. Kadang sudah bangun tengah 4 itu, sudah bangun tengah 4. Tapi rasanya ulah setengah jam lah. 2 rakaat tambah 3 witir kan cukup gitu kan. Sehingga kemudian bangun tengah 4 ya masih baring-baring lagi. Kemudian baru nanti jam 4, bahkan kadang jam 4 lebih 10 itu baru kemudian lari ambil air wudhu, sholat 2 rakaat plus 3 kali witir. Ternyata 11 rakaat itu berat bang. Tapi nanti begitu masuk 1 Ramadan, ternyata 11 rakaat ringan banget ini, terasa ringan, kita bisa. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena memang Ramadan itu bulan di mana Allah itu mudahkan hambanya untuk mengamalkan amalan yang bisa mengantarkannya ke surga. Termasuk puasa lah, puasa ibadah puasa. Kalau kita di bulan Sya'ban ini suruh puasa sunnah gitu kan. Wah, ono wae alasane. Wis niat, wah iki Senin arep poso gitu. Tapi bareng pas dino Senin datang gitu kan. Ya ada saja itu. Malah niat arep poso mambengi kelalen ora sahur gitu kan. Ora sahur dadi alasan gitu kan. Wis lah tak mulai dino Kamis esuk. Kamis esuk aku kudu poso gitu kan. Bareng dino Kamis pun sahur gitu kan. Tapi yang dadak ono tanggane krusik-krusik budhe. Ampun kesupe mangke sonten muyen. Malah nih antar poso sunnah malah dijak muyen gitu kan, tidak bayi dan seterusnya. Wis Senin esok aku tak tenanan nih poso gitu kan, seperti itu. Wis niat itu kan poso gitu kan. Wis sahur dan seterusnya. Dino Kamis datang. Ngerti-ngerti putune kok Solo 3 yang dadakan datang gitu kan. Sidane sore situ poso lah ketekan putu kok gitu kan dan seterusnya. Sampai akhirnya Sya'ban itu sudah berlalu, belum juga kita puasa sunnah. Tapi begitu masuk tanggal 1 Ramadan, nggak sahur kayak mau mujen kayak ketekan putu kayak ternyata bisa tuh puasa. Kenapa? Ya tadi karena memang Ramadan itu bulan di mana Allah itu mudahkan hambanya melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke surga. Satu lagi lah, hari-hari ini kayaknya kalau kita itu punya sesuatu suruh berbagi itu rodo eman kalau neng bulan Sya'ban. Tapi coba nanti begitu masuk 1 Ramadan, tiba-tiba kita itu nyah-nyoh banget itu, lomo banget itu kan. Masak kolak ya pengennya tonggo sebelah ya kebagian gitu kan. Mungkin masak jangan kangkung gue kepengennya ya kemudian Mbak Yu dikasih gitu kan. Kita punya apa kepengen wah ini mungkin berbagi dengan santri, berbagi dengan anak TPQ. Wis kok bulan Ramadan itu berubah ini kita jadi sosok yang senang berbagi dan seterusnya. Karena Ramadan memang bulan dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Makanya perjumpaan dengannya itu keberkahan banget ini. Di sisi lain Allah persempit hambanya itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Gitu ya. Yang sering kami sampaikan, jenak bulan Ramadan arep ngrendengi kuwi jenenge ora kober kok. Gitu. Antek semoyo kali tanggonan niku semoyo. Budhe suwe biang iki mboten ngrendengi niku. Ayo lho mbok ngrendengi gitu. Ora nyuwun pangapura Dek iki paling yo sok bulan Syawal iki ngene ngrendengi gitu. Arep ngrendengi wae dadak ngenteni bulan Syawal gitu. Insyaallah. Plus yang ketiganya wasufidati syayatin, setan dibelenggu. Makhluk yang kerjanya itu ngelarang-larang, nyegah-nyegah, menghalangi kita di dalam berbuat bajik. Makhluk yang selama ini kerjanya nyeret-nyeret kita, dorong-dorong kita berbuat keburukan, spesial di bulan Ramadan itu Allah belenggu. Berarti sebenarnya asal seseorang itu punya tekad, punya niat untuk berbuat kebajikan, insya Allah kelaksanaan.
Makanya momen ketemu Ramadan itu sebenarnya adalah keberkahan. Kita itu harus bersyukur pada Allah kalau kita masih dikasih kesempatan ketemu Ramadan. Nah, dari sinilah Bapak Ibu kaum muslimin harus ada kemono. Ayo coba kita munculkan pertanyaan ini di dalam diri kita masing-masing. Bila besok masih ketemu dengan Ramadan, kira-kira apa yang akan kita berbuat? Coba jangan renungi. Karena tadi faktanya ternyata tidak semua orang masih diberi kesempatan ketemu Ramadan. Jangan-jangan besok kita masih diberi kesempatan, tapi itu kesempatan terakhir bagi kita. Bisa jadi waktu 1 tahun itu panjang. Banyak berbagai perkara itu mungkin terjadi di tengah-tengah itu. Siapa sangkalah mungkin orang-orang yang Ramadan kemarin masih sholat bareng dengan kita, puasa bareng dengan kita, buka bersama dengan kita, ternyata hari ini sudah tidak bisa lagi bareng-bareng dengan kita besok di Ramadan itu. Artinya hal yang sama juga bukan tidak mungkin akan menimpa kita. Makanya pertanyaan ini layak dimunculkan. Jika besok masih ketemu Ramadan, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Silakan, jangan nanti tanyakan kepada diri-diri panjenengan kiamat. Tapi yang jelas kita bertekad nih, kita akan jadikan pertemuan dengannya menjadi penuh makna. Andai bisa kita raup keberkahan sebanyak-banyaknya, andai bisa kita jadikan Ramadan besok itu menjadi Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati sebelumnya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, yuk kita coba bahas. Karena perjumpaan dengan Ramadan itu kayaknya spesial. Kita rancang yuk sejak hari ini, masih ada 19 hari lagi. Bagaimana supaya Ramadan besok bisa menjadi Ramadan terbaik? Langkah apa sih yang butuh kita lakukan? Nah ini mari kita jujuri bersama. Nah ini yang pertama Bapak Ibu. Saya coba ini hanya sekedar mengingatkan dan juga untuk memunculkan semangat bersama lah. Syukur nanti kita itu saling ta'awun, tolong menolong ya dalam pelaksanaannya nanti di bulan Ramadan yuk. Yuk kita saling menyupport, mendorong supaya kita itu bisa mewujudkan Ramadan terbaik kita. Yang pertama ini Bapak Ibu kaum muslimin. Hari ini yuk kita mulai bikin target. Tadi ya, Wadimor kayaknya sudah bikin target. Ramadan besok kami harus bisa dapat laba 10 miliar. Sirup Marjan kayaknya juga sudah bikin target. Saya harus bisa merebut 20% pangsa pasar sirup di Indonesia. Bahkan mungkin Monde Biskuit itu juga Kongguan juga sudah bikin target. Terus Ramadan besok kami harus bisa dapat laba bersih 5 miliar dan seterusnya. Ini target. Dan target itu akan membuat orang itu kemudian fokus apa yang hendak dikejar. Nah, kalau urusan dunia itu harus seperti itu, urusan akhirat kayaknya juga tidak boleh. Tidak, kita itu harus kenceng targetnya. Kira-kira apa nih? Ada yang sudah punya target Ramadan besok mau gimana? Pencapaian apa yang hendak diambil? Sudah? Belum ya? Kayaknya urung kepikir gitu. Cek pusing ini, quick count-nya kok kayaknya kok palah gitu. Oke, kita lewatkan. Ayo kita mulai bikin. Saya bimbing aja, saya contohkan aja nih. Misalnya nih, 1. Andai besok ketemu Ramadan, saya akan berusaha menjadi keluarga Allah di muka bumi. Target kita diakui menjadi keluarga Allah di muka bumi. Ini target. Dan ini target besar. Ya, namanya target yang kudu gede. Memangnya ada keluarga Allah di muka bumi? Ada. Nabi pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kayaknya keren banget nih. Ada manusia diakoni jadi keluargane Allah. Insyaallah. Coba jenengan diakoni jadi keluargane Pak Bupati. Kira-kira pripun? Kayaknya gembeleng gitu ya gitu kan. Aku keluargane Pak Bupati. Apa meneh diakoni jadi keluargane gubernur, diakoni jadi keluargane presiden. Nah ini bahkan ada sesuatu yang lebih, diakui menjadi keluarga penguasa semesta alam, Rabb al-alamin, Allah Azza wa Jalla. Kayaknya ini prestasi terbesar nih yang bisa diraih seorang hamba, diakui menjadi keluarga Allah di muka bumi. Memangnya siapa ini? Nanti kita bahas di poin kedua, rancangan amalnya apa. Tapi ini target dulu. Pernah punya target seperti ini? Pernah? Dereng yuk.
dinten iki mulai niki wis Ramadan sesuk kok nek ketemu Ramadan aku arep kudu dadi keluargane Allah di muka bumi. Bahkan semangat kita kudune lebih ngungkuli semangatnya caleg ketika kemarin-kemarin bagi-bagi amplop itu kan saking semangatnya aku kudu oleh kursi itu kan kayak gitu kan. Nah ini kita sama, aku kudu jadi keluarganya Allah yang muka bumi. Ramadan besok menjadi awalan, menjadi momentum. Ini satu target. Dua nih contoh target lagi nih, kita bikin target-target besar. Andai Ramadan besok masih diberi kesempatan hidup, saya harus bisa mendapatkan 30 kali pahala haji dan juga umroh. Gede nih target besar, 30 kali pahala haji dan juga umroh. Ora terima pisan Pak, mboten guru sepisan pikantuk pahala haji umroh tok mboten, ping 30. Ya. Padahal hari ini kalau yang angkatan sekarang ini tahun 2024 untuk bisa berangkat ke sana berapa biayanya? 56 ya, berarti porsi yang sudah kita bayarkan plus sekitar 32 ya 32 juta. Mahal atau murah ya? Mahal atau murah ya? Waduh, mahal ya, mahal ini. Ini kok targetnya kok kaji ping 30 kan gitu kan. Ini target besar gitu. Apalagi yang furoda ya. Furoda hari ini berarti tawarannya 175 sampai 250-an juta. Karena hari ini kita dapat tambahan kuota ya dari 220 menjadi 240. Jadi ada tambahan 20.000 kuota reguler plus 18.000 kuota non reguler. Belum nambah pendamping sekitar 4.500-an dan seterusnya. Cukup banyak. Tapi yang furoda ya masih mahal, masih 200-an, rata-rata berarti 200 juta. Nah ini kok ada kesempatan, kita kok bisa meraih pahala haji dan umroh, bahkan kita Ramadan kita bikin target, orang penggur pisan iki. Bahkan koyo dene wong sing kaji umroh ping 30. Ini target. Nanti amalnya apa di poin kedua, gitu kan. Target ketiga, Ramadan besok, kalau saya masih diberi kesempatan ketemu dengannya, saya akan membangun 30 rumah di surga. Ini developer ini. Jadi pengembang ini, jadi developer ini. Ada lu masih jiwai KPR, urung lunas-lunas, gitu. Kalau lagi malah bangun rumah 30 gitu kan. Ayo kita canangkan. Nah, amalnya apa nanti kita jelaskan. Tapi ini bisa. Loh, kayak teman Ustadz tuh main ngantek 30 gitu kan, kok manggonine pripun. Nah, kita kan hari ini orang punya rumah banyak aja bangga kok, apalagi besok di surga. Oh, sesekali tinggal di rumah yang letaknya persis di bibir sungai surga. Besoknya lagi di istana dekat kebun kurma. Besoknya lagi mungkin kita tinggal di istana dekat kebun zaitun. Keren banget ini. Mau? Merawani jawab itu. Kegedean ini. Dan nanti insya Allah tadi kan kita sampaikan Ramadan itu bulan dimudahkan amal, makanya kita bikin rancangan ya sing gede-gede gitu. Sing gede-gede, bukan yang biasa-biasa. Olah Ramadan sing penting kan awan poso, sore kemudian tarawih. Lah gue sih wis genah, nek gue ben genah itu. Kita kalau seperti itu ya cuma sekedar ngelewatin aja Ramadan kita lewatin. Ini enggak, harus punya rancangan target kayak perusahaan tadi. Pengen sukses kok. Termasuk yang keempat nih, Ramadan besok saya harus bisa dapat jaminan bebas dari api neraka. Sering saya sampaikan, pilihan mana? Bebas dari api neraka atau dijamin masuk surga? Gimana? Pilih mana? Pilih mana? Ya, jadi begini. Alhamdulillah kabar gembira. Sing jenenge wong beriman niku, asal kula panjenengan tiyang beriman. Niku pun dijamin mesti mlebu surga. Nggih, pun dijamin niku. Mbok jenengan niku mbeto dosa sundul langit, mbok jenengan niku mbeto dosa niku sak gedene bumi, jenengan niku tetap dijamin masuk surga. Bejone dadi wong beriman niku kados niku.
Ning yo paling yo problemnya kon mampir sik teng neraka gitu kan. Apa 1 miliar tahun ke, apa 2 miliar tahun ke gitu kan. Apa 10 miliar tahun, tapi ujungnya itu satu, mesti mlebu surga. Wong beriman kados niku. Wah nek ngono wis tak urip segeleme wae gitu kan. Ya wis ngono nek gelem mampir neraka gitu kan. Nah, kalau bebas dari api neraka ini kan pasti masuk surga dan tidak pakai nyicipi neraka lagi gitu loh, Pak. Pengen mboten? Napa pengen nyicipi neraka lah Mbak? Makanya blas orang tahu nyicipi yo malah penasaran gitu kan. Nah, alhamdulillah. Pernah kami ceritakan kan, ada orang yang 70 tahun hidupnya di dunia bahagia terus. Ini yo kuwi juju hawa nafsu. Sehingga kemudian dia harus mampir di neraka. Dicerup ketok teng neraka, cerup dijunjung meneh. Terus ditanya, "Fulan, kamu pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini atau belum?" Padahal orang ini tadi gimana? 70 tahun hidupnya di dunia gimana? Senang terus, ora tahu susah. Dia kemudian mengatakan, "Ya Rob, saya belum pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini." Jadi memori tentang kebahagiaan itu langsung terhapus dengan orang itu dicelupkan ke neraka walau hanya secelupan. Coba bayangkan betapa dahsyatnya neraka, sampai memori kebahagiaan saja orang itu langsung trauma betul itu. Sekali masuk neraka saat celupan, traumanya itu membuat 70 tahun kebahagiaannya itu kemudian blank, hilang, terhapus dari memori. Nah, dari situ kok kayaknya kita butuh nih, ada sesuatu yang dengannya kita bisa mendapat jaminan bebas dari api neraka. Insya Allah ada. Dan Ramadan itu peluangnya lebih besar gitu. Tidak cuma Ramadan sebenarnya, tapi Ramadan peluangnya menjadi lebih besar. Amalnya apa? Nanti kita bahas. Nah, termasuk target yang kelima, Ramadan saya harus mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tadi kita akan coba nih, kejar ketertinggalan. Mungkin masa lalu kita itu masih suka nyepelek perintah-perintah Allah, masih suka menerjang larangan Allah. Kita nyadar bahwa bekal kita untuk perjalanan selanjutnya itu ternyata belum banyak. Nah, Ramadan kalau besok masih diberi kesempatan hidup, wis kudu oleh pahala sebanyak-banyaknya. Target besar ini mumpung Ramadan adalah bulan di mana Allah mudahkan hambanya untuk beramal. Makanya kita bikin target besar. Kira-kira sepakat dengan target ini? Kegeden Ustaz, kegeden kula omah siji mawon mboten napa-napa kok gitu kan. Alah mboten usah omah wong kula bagian emper teng surga teng emperan mawon mboten. Ah iki nek ngomong kaya wong ngene wong angel iki. Ora iso maju gitu. Nrimo banget kok. Emper urung mesti. Oke, kita itu harus optimis gitu kan, optimis pokoknya gue gawe target ya sebesar mungkin. Nah, yuk sekarang kita lanjutkan ke poin yang kedua ini kalau gitu. Jadi hari ini kita membuat target. Nah, sekarang yang kedua, merancang amal. Saya analogikan dengan perusahaan tadi ya, Wadimor kayak atau mungkin Atlas kayak Gajah Duduk, dia itu jualan sarung, produksi sarung. Kalau dia bikin target Ramadan besok harus dapat laba 10 miliar, apa yang dilakukan? Kan pasti seperti itu. Mereka bikin kemudian, oh saya harus mendesain model sarung paling keren. Saya harus memproduksi sarung dengan ongkos produksi termurah sehingga kemudian saya itu bisa bersaing. Oh saya harus bikin iklan dengan model seperti ini sehingga kemudian akan menarik orang itu untuk membeli. Oh saya harus menggunakan promosi penjualan seperti ini. Oh saya harus bikin diskon. Oh saya harus kemudian kencengkan iklan di tanggal-tanggal sekian, di minggu-minggu sekian dan seterusnya. Itu amal. Jadi kalau orang itu menyusun target tapi tidak merancang perbuatan apa dalam rangka untuk mencapai target itu, maka target itu hanyalah angan-angan. Nah, kita bukan Ramadan besok kita bukan angan-angan wah aku harus bangun rumah 30, aku harus boleh ganjaran 30 pahala haji dan umroh dan seterusnya. Enggak, ini bukan angan-angan. Ini sesuatu yang betul-betul hendak kita kejar. Maka butuh yang kedua, merancang amal. Nah, kalau targetnya ini Ramadan menjadi keluarga Allah di muka bumi, kira-kira amalnya apa? Kita baca hadisnya.
Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ketika Nabi bersabda seperti ini, para sahabat itu penasaran banget. Manhum ya Rasulullah, sinten niku ya Rasulullah, enten menungso kok diakoni dados keluargane Allah, sinten niku? Nabi ternyata kemudian menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itu ahlul Quran. Yang namanya ahlul Quran itu keluarganya Allah, kalangan khususnya Allah. Kalangan khususnya Allah. Coba kita disebut staf sus presiden. Kayaknya mesti ngomong hebat ini, staf sus presiden itu. Ini kalangan khususnya Allah. Siapa? Ahlul Quran. Lah orang itu disebut ahlul Quran itu sing kayak apa? Sing sregep maca Quran, sing seneng ngapal ke Quran, sing seneng nyinauni lan ngajar ke Quran, sing seneng memperjuangkan ke Quran. Nah makanya amalnya kita bikin 3 poin inilah kita jadikan amalan Ramadan besok. Yuk Ramadan besok kita optimalkan supaya kita jadi keluarga Allah di muka bumi. Ngene maca Quran yuk kita optimalkan. Tahun-tahun kemarin kayaknya targetnya 1 kali khatam, tapi Ramadan besok yuk kita bikin target 2 kali khatam Quran. Halo, barang weruh angkane kok malah jadi meneng kabeh gitu. Siap nggak? Begini. 2 kali khatam itu berarti 1 hari kita baca 2 juz. 2 juz itu kalau hitungan per lembar sekitar 20 lembar. Kalau halaman ya berarti 40 halaman. Tiap hari di bulan Ramadan kita bisa baca 2 juz. Selesai Ramadan ya sudah 2 kali khatam kita. Saya tanya, realistis nggak kalau ada orang bisa baca Quran 20 lembar dalam 1 hari? Realistis nggak? Apa ngoyo-woro? Napa mustahil? Olah nek niku pengangguran Ustaz, gitu kan. Kula niku tiyang sibuk, mosok kan maca Quran ngantek 20 lembar ora mungkin. Wis, tak bandingke. Kinten-kinten jenengan kalih Imam Syafi'i sibuk sinten? Sibuk sinten? Maksudnya kenapa bandingannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sekelas ulama besar semacam beliau yang mestinya harus melakukan bahas, kajian, bahkan mungkin melakukan aktivitas ini, aktivitas itu dan seterusnya. Di bulan Ramadan bisa 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran. Berarti 1 hari beliau itu baca Quran itu 2 kali khatam. Padahal sesibuk itu, lah kita pensiunan. Nyuwun ngapunten lho. Jenengan kan julukannya wis dadi cah pangsiunan. Itu. Mestinya kan lebih sempat lagi. 20 lembar. Nanti kita pecah kalau memang kita baca 20 lembar sekaligus kayaknya berat. Wong 10 menit maca Quran itu rasane pripun? Olah jan suwi banget sing jarane mripate bruwet, sing jarane ini jarane itu. Wah, ning nek maca HP gitu kan, nonton short videonya YouTube itu kadang wah ulah ngerti-ngerti 2 jam gitu dan seterusnya gitu kan. Ya sudah, ini baca Qur'annya dipecah. Nanti makanya langkah ketiga ada namanya scheduling. Jadi poin ketiganya scheduling. Jadi 1 menyusun target, 2 merancang amal, nanti yang ketiganya apa? Scheduling. Penjadwalan. Kita bikin jadwal. Loh kok seserius itu Ustaz? Ya tadi yang kami sampaikan, urusan akhirat masuk ora serius, gitu kan? Serius ini, gitu kan? Bahkan ngungkuli bisnis kita, kalau kita itu bisnis kudune badi samene, alah ora serius itu juga tetap oleh rezeki kok, gitu kan? Gampangnya kan gitu. Nek urusan akhirat kudune serius. Ini 1, baca Quran. Targetnya nanti 2 juz 1 hari. Untuk jadi ahlullah, keluarga Allah, yang kedua, ayo kita tambah hafalan Quran. Hafalannya tambahi. Ya. Kemarin kalau tahun-tahun yang lalu saya targetkan wis gunepke ngene ngapalke juz amma, sing urung ngapal juz amma, bulan Ramadan juz amma kudu hafal. Ini kok kayaknya podok kaboten, tak turunke
Ramadan ini targetnya satu surat baru saja. Siap? Siap? Satu surat baru saja. Al-Baqarah. Itu sih jenenge rong juz Ustaz. Enggak, sudah yang juz amma belum kelar, pengen nambah satu surat. Wah, aku An-Naziat kok ora hafal-hafal to yo gitu kan. Silahkan hafal kayak An-Naziat. Atau ini jangan punya surat favorit. Biasanya orang itu punya surat favorit yang mungkin kalau mendengar di murotal, kok nanti bocok enak gitu kan, dan apalagi nih jangan mentadaburi mungkin maknanya, kok maknanya bagus gitu kan. Silakan, yang kepengen ngapal ke tabarok ya tabarok. Wah ini aku paling anu kok apa seneng al-waqiah. Ya silakan hafal ke al-waqiah. Nek seneng niku kan benten, energinya itu beda. Senang. Wah aku kok tertarik surat Ar-Rahman itu loh. 30 ayat itu podo kok dadine ngapalke sak ayat iku wis apal 30 ayat. Fa bi ayyi ala rabbikuma tuqaddiban. Ku wis apal 30 ayat, Pak. Kan penak banget ya ngapalke Ar-Rahman itu penak banget itu gitu. Wah iya, aku tak coba ngapal ke Ar-Rahman. Silakan. Atau yang mungkin di juz 28 atau 29 mungkin wah ini surat Al-Muzammil kok naik bacaannya saya sudah kok enak ya gitu kan. Oh ini naik surat Al-Jum'ah kok ternyata kayaknya enak ya dan silahkan. Tapi targetkan Ramadan tambah satu surat baru. Siap? Siap? Karena orang dua tekad, orang dua niat, karena mati gue ora tambah-tambah hafalane gitu, seperti itu gitu. Terus pokoknya niat kalau tekad sih gitu kan. Dan nanti kanton nyuwun rezeki kali Gusti Allah niku terus ternyata dikuatkan hafalan kita, alhamdulillah. Gitu. Target. Karena sering kami sampaikan, salah satu ukuran derajat seseorang di surga itu nanti tinggi atau rendah, salah satunya hafalan. Salah satu ya, tidak kemudian satu-satunya, bukan, salah satu. Jadi besok itu kita masuk surga itu berkat rahmat Allah. Ning bar bleng mlebu surga niku mangke kula panjenengan niku badhe ditempatke. Tes replacement, tes penempatan. Nah ujiannya nopo? Besok dites sama Allah. Iqra was'adu. Bacalah, naiklah. Apa yang terjadi? Wa yaqra'u wa yas'adu bikulli ayatin darajatan. Ternyata begitu baca satu ayat, derajatnya di surga naik satu tingkatan. Baca lagi satu ayat, derajatnya di surga naik satu tingkatan. Sampai kedudukan terakhir kita itu tergantung dari jumlah ayat yang kita miliki. Ini yang mestinya juga memotivasi kita untuk menambah hafalan baru. Nah nanti bagaimana nih dengan kesibukan kita di bulan Ramadan, target-target itu tadi. Makanya tadi poin ketiga, butuh scheduling. Ini butuh scheduling. Nah syukur ada kesempatan ngajar TPQ. RT kok ternyata urung ono TPQ nih. Nah kita bikin lah mungkin. Kalau di musala nggak ada ya bikin. Pojok rumah kita kasih judul Quran Corner, gitu kan. Teras Quran, pojok Quran gitu kan. Cah cilik-cilik kok mboten enten ya ora apa-apa, bocah-bocah sing umure swidak ya ora masalah gitu kan. Budhe jenengan koyone jenengan kok urung usah maca Quran nggo tenggen kula gitu kan. Mangke gordene kula tutup gitu kan. Mbok izin gitu kan. Maksudnya kan itu wis gordene tutup nanti aja. Masya Allah, ini kita akan kemudian bisa menjadi keluarga Allah di muka bumi. Karena Nabi kan ngendikaken kados niku, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Syukur nek pun sae anggenipun maos Qur'an ya sudah, tambah itu kajian tahsin supaya lebih bagus lagi, mahrajnya benar, panjang pendeknya benar dan seterusnya. Ini kaum muslim. Abot ya lumayan abot ini kan. Namanya saja target gitu kan, target. Kita lanjutkan poin kedua, target kedua, Ramadan besok kalau bisa atau saya harus bisa mendapatkan 30 kali pahala haji dan umroh. Amalnya apa? Ini amalnya. Kayaknya hadis ini juga sering saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Para ulama berkata sanad hadis ini hasan. Kalau dalam ilmu hadis, suatu hadis kok ternyata
dinilai hasan, berarti bisa dijadikan sandaran amal, diamalkan itu bagus. Hadisnya gimana? Begini ya. Man sholal hudata fi jama'atin, sinten tiange sing salat subuhe kanthi berjamaah. Summa qa'ada yadkurullah, sak sampunipun salat subuh berjamaah, jangan dulu beraktivitas lain, tapi duduklah berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asamsu, nek zikir niku ngantos srengenge niku mlethek. Sampai terbit matahari. Terbit matahari kalau hari-hari ini jam berapa? Ditengok di atas itu. Syuruk, ada syuruknya nggak? Nggak ada. Tapi jam 6 kurang 6 menit itu sudah syuruk. Sudah syuruk. Sudah 5:46 malah 5:46 itu sudah syuruk. Berarti sholat subuh berjamaah, salam, jangan dulu kemudian melakukan aktivitas lain, duduk berzikir. Zikir bisa dengan apa? Zikir pada sholat. Bisa dengan baca al-maksurat atau zikir pagi. Kalau tang masjid musolane jenengan enten kajian pada subuh, ikut kajian itu juga bagian daripada zikir. Ternyata kajiannya cuma sampai tengah 6 misalnya, gitu kan? Berarti masih ada waktu. Manfaatkan untuk tadarus. Tadi target kita kan supaya kita dapat 2 juz, gitu kan? Atau mungkin bisa manfaatkan untuk murojaah, ulang bacaan supaya kita itu mendapatkan hafalan. Ini semua masuk kategori zikir. Begitu masuk kemudian waktu syuruk, summa sholat rokaatain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Ini disebut dengan sholat isyraq. Kata Nabi, falahu ajri hajatin wa umratin, baginya mendapatkan pahala haji dan juga umroh, tamah. Haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah. Kalau di luar Ramadan mungkin kan aneh, dianggap aneh, kayak wong lo nang musola lo ngantek awan temen ya gitu kan, seneng apa ya gitu kan. Nah bulan Ramadan kan buatan, karena tadi ada kajian dan seterusnya, lebih mudah kita itu untuk menggapainya. Kalau saya punya pengalaman itu ada masjid yang menarik dalam urusan ini, Masjid Al-Hikmah Perumahan Sukanandi, Limbangan Sukanandi, depan STM Banjarbaru. Kebetulan kalau Kamis pagi saya di sana. Sana itu jamaahnya mantap. Jadi sholat subuh kalau tak hitung kayaknya bisa mencapai 150-an jamaah. Jadi laki-lakinya tuh soft yang panjang lah, kayaknya bisa mencapai 25 orang satu softnya. 25 kali 3 saja bisa mencapai 70-75. Ibu-ibunya kayaknya bisa mencapai 60-70 juga gitu kan. Berarti 130-an dan seterusnya. Biasanya yang ikut kajian ini separuh lah, tapi ya hitung-hitung berarti masih sekitar 70 orang dan seterusnya. Habis kajian ya sudah langsung pada sholat isyraq dan seterusnya, baru kemudian pulang ke rumah. Pulang dapat pahala haji dan umroh. Kalau kita bisa melakukannya tiap hari di pagi di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, berarti kita itu sudah dapat 30 kali pahala haji dan juga umroh. Yang dibutuhkan apa? Niat, tekad, siap meluangkan waktu. Gitu kan? Kalau kita punya mungkin kesibukan yang wah itu aku jam sakmene kudu anu kok gini dan seterusnya, ya mungkinlah kita bisa melakukan penjadwalan tidak sampai 30 kali nggak masalah. Tapi kalau memang kita itu free, tidak ada kegiatan yang mungkin menuntut kita jam sekian kita itu harus sudah hadir dan seterusnya, kayaknya target ini layak kita coba. Di musala ini pada subuh kalau ada kajian dulu. Habis kajian ada waktu bikin halakoh. 4 orang baca Quran, itu kan tadarus sambil kemudian disimak, atau mungkin murojaah, jenengan gunakan. Aku tak setor ya bude, nggih coba dirungokke. Kula niku ngapalke Al-Waqiah kok niki, gitu kan. 3 ayat diulang. Besok kemudian 3 ayat lagi dan seterusnya. Insya Allah target-target itu akan masuk. Bisa? Sakit? Halo. Insya Allah tekad saya kok, sebenarnya kan tekad tuh. Nek orang dua niat, orang dua kepenginan, orang dua tekad ya tadi, nggak sampai kapanpun ya orang bakalan kelakon, gitu kan. Makanya yang penting kita punya niatan dulu. Wah aku tak niat wis pokoknya 30 kali pahala haji dan umroh. Soal nanti realisasinya ketika dalam pelaksanaan seperti apa loh, kita kan senantiasa nyuwun tolong kali Gusti Allah. Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita. Syukur kita itu kemudian saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kebetulan komunitas kita kan
terbatas banget syair teh jumlahnya sekian. Ayo wis pokoke mlebu surga iki kudu mlebu surga bareng, Pak. Pak Slamet, TKD kudu kados niku, Pak Slamet. Wis pokoke perumahan operator mlebu surga iki mlebu surga bareng. Ya nanti amal juga seperti itu. Ayo kita saling kuatkan. Bahkan mungkin loh iki kok Pak Joko dengan aku sepirang dino ora ketok jamaah gitu misalnya. Dikahanke, Pak. Ya kalau komunitasnya kan kayak gitu. Jadi kita peduli orang terus kemudian ora urus sapa sing mangkat sing ora itu dan seterusnya. Nah, ini akan saling menguatkan. Oke, kita lanjutkan. Target yang ketiga. Ramadan gimana? Membangun 30 rumah di surga. Mantap ini. Ada dua amalan nih yang kami tawarkan. Satu, genapkan sholat rawatib 12 rakaat dalam satu hari. Itu sudah dijamin dengan satu rumah di surga. Sholat rawatib, si sholat apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ada yang mu'akadah, ada yang ghairu mu'akadah. Yang mu'akadah itu ulama ada dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i 10 rakaat dalam satu hari. Menurut Imam Abu Hanifah 12 rakaat dalam satu hari. Nek rolas rakaat berarti pun dimawon 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Siapa yang melakukan itu sudah banallahu lahu baitun fil jannah. Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Nah kalau kita bisa melakukannya di bulan Ramadan itu 30 hari genep rolas rakaat terus, berarti kita sudah bangun 30 rumah di surga. Masya Allah. Kecil? Kecil? Coba sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Nek jenengan nglampahi niku butuh wekdal pinten jam? 5 menit. 5 menit sing diwaca sapi hisma kuwi. Wong jenengan kan juruse kulhu. Rakaat 1 kulhu, rakaat 2 kulhu meneh gitu kan. Boleh? Boleh. Oke main kulhu kok gitu. Pokoknya main kulhu gitu kan. Ora masalah. Sesekali paling ganti kula nek anu rakaat kali mboten kulhu Ustaz Al Kausar. Has padha wae iku ya 3 rakaat gitu kan. Apa telung ayat gitu kan. Insyaallah 2 menit 3 menit selesai. Tidak menyetak banyak waktu dan seterusnya. Lah kok kita bisa menunaikannya 12 rakaat sudah membangun rumah di surga. Enggak apa. Apalagi di bulan Ramadan. Nah amal yang kedua, kalau enggak rawatib, tunaikan sholat duha 12 rakaat. Oh lagi abot iki sholat duha. Ngose, jangan dulu berpikir bahwa ini berat, tinggal disiasati. Ingat ya, fadilahnya besar. Man sholat duha rakaatain lam yaktub minal hofilin. Siapa yang sholat duhanya itu 2 rakaat, dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Terus jenengan ngantos mboten sholat duha 2 rakaat niku jenengan niku dicatat lalai gitu kan. Makanya 2 rakaat. Siapa yang sholat duhanya 4 rakaat kutibat lahu minal abidin, sudah dicatat sebagai ahli ibadah. Man sholat duha sitan sinten tiange sing sholat duhane kok 6 rakaat kufiya dalikal yaum, akan dicukupi kebutuhannya hari itu. Ini duniawi banget tapi ini juga dijanjikan. Hanya sering tak pesen ke kadang kados niku. Pak Bu, nek jenengan kok mboten kagungan pedamelan, ora ana wong perintah nyambut gawe, nganggur, arep dodolan ora duwe sing didol. Paculono langit. Pripun? Maculi langit. Maculi langit iku pripun? Salat duha 6 rakaat. Karena janji Nabi pripun? Kufiya dalikal yaum, akan dicukupi kebutuhannya hari itu. Wis nganggur arep dodolan ora ana sing didol, turu tok gitu kan.
Lah oleh rezeki apa gitu kan, seperti itu. Manfaatkan untuk sholat duha. Nanti Nabi janjikan tadi, Allah akan mencukupi kebutuhannya hari itu. Nah, kalau sholat duhanya 8 rakaat, kutibat lahu minal qanitin, dicatat sebagai orang yang sangat taat. Sedangkan orang yang menunaikan sholat duhanya 12 rakaat, banallahu lahu baitun fil jannah. Allah bangunkan baginya satu istana di surga. Insyaallah. Nah, ini ternyata sholat duha itu waktunya itu duwuk ya Pak Bu. Dari jam 6 lebih 6 menit sampai jam tengah 12 itu masih disebut waktu duha. Nah, terusnya jam 8 dugi jam 9, Ustaz. Itu afdolnya. Jadi waktu duha kan ada yang waktu reguler, ada yang waktu yang afdol. Yang afdol itu antara jam 8 sampai 9. Tapi dari jam 6 sampai jam tengah 12 itu masih disebut waktu duha. Oh, berarti sok mipil 12 rakaat itu tidak harus sekaligus. Badhe tindak nyambut damel pun dandan rapi pun wudu 2 rakaat insya Allah nggak nyampe 10 menit baru kemudian berangkat, yang mungkin ke pasar, yang mungkin ke kantor, yang mungkin ke tempat lain dan seterusnya. Nanti di kantor biasanya jam 9 ada coffee break, sebab Ramadan boten enten coffee break, gantinan dados salat duha 2 rakaat pun pikantuk pinten 8. Lah mangke jam tengah 11 ada istirahat lagi, ya lagi manfaatkan juga untuk sholat duha 2 rakaat. Hari itu sudah membangun rumah di surga. Nek saben dinten teng bulan Ramadan kok kados niku, berarti kita sudah membangun 30 rumah di surga. Jebul kecil ya. Kecil ya? Halo, kecil ya? Kecil nek diomongke kecil. Bareng dilakoni kok ya abot banget itu kan gitu. Ini termasuk ini Ramadan besok itu kalau bisa kita dapat jaminan bebas dari neraka yang tadi kami sampaikan. Amalnya apa? Juga sering kami sampaikan, ini hanya mengingatkan lagi aja. Man sholla lillahi arba'ina yauman, sinten tiange sing salate kok lillah krana Allah arba'ina yauman fi jama'atin, kawan dosa dinten kanthi berjamaah. Ini ngono plese napa? Yudriku takbiratal ula, mendapatkan takbir pertama bersama imam. Salat berjamaah lillah kawan dosa dinten, gitu kan? Dengan mendapatkan takbir pertama bersama imam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya berjamaah, dan dapat takbir pertama bersama imam. Maksudnya primbon? Imam mengangkat tangan Allahu Akbar takbiratul ihram, jenengan itu sudah berada di shaf. Niku namanya yudriku takbiratul ula, mendapatkan takbir pertama bersama imam. Ya, makanya harus siap duluan. Apa yang didapat? Tadi kutibat lahu baro'atani, orang yang bisa melakukan seperti itu dicatat baginya 2 pembebasan, 1 baro'atum minanar, 2 baro'atum minan nifaq, tercatat bebas dari api neraka, 2 tercatat bebas dari sifat munafik. Mantep banget ini jaminannya. Dan sesuatu yang jaminannya mantep ya mesti orang gampang gitu kan, ya mantep juga gitu kan, berarti kudu siap. Dan jenengan modelnya biasanya ngenteni komat kok gitu kan, tamat ke gitu kan, iki mulane pas tamat wis ndang komat wae gitu kan, percuma lho mbok dinteni ngenteni kapan iki nek urung dikomati ya nurut padha mangkat kok. Sebagai komat gitu kan. Wong komat wae kadang ya ojek ngematke. Alah kene Pak Anton sing mami kadang wono dawa kok sekolah santai wae gitu kan. Teplak mangkat gitu kan. Itu kan bareng sampai sini assalamualaikum. Targetnya ini. Nah, nanti ibu-ibu, nah enaknya ibu-ibu nih, ibu-ibu itu abdulnya sholat di rumah, tapi bisa nggak dapat pahala seperti bagian seperti ini? Dapat. Yang penting bisa memotivasi suami untuk bisa dapat takbir bersama imam. Tugasnya ngopiak-opiaki. Mulane kan Nabi ngendi kok man da'a ilal khair kafa'ilihi, sinten tiange sing
menyeru, mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan balasan seperti yang melakukan. Enaknya itu kayak gitu, menyeru kepada kebaikan itu ternyata mendapatkan seperti apa yang dilakukan. Ini kaum muslimin. Nah, target terakhirnya tadi, Ramadan harus dapat pahala sebanyak-banyaknya. Nah, inilah nanti banyak amal nih. Satu, yuk coba kita perbaiki kualitas puasa kita. Karena puasa itu pahalanya tak terbatas. Tapi ngerti kok, ada orang yang tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Makanya dandani kualitasnya. Dua, usahakan sholat tarawih berjamaah ojo pedot. Karena Nabi ngendikaken man qoma ma'al imam hatayan sorif sinten tiange sing salat tarawih bareng kalih imam dumugi rampungipun artosipun dumugi witir fa innahu ya'dilu qiyamul lailatin niku kaya dene wong sing salat sewengi deng. Nek jenengan salat tarawih qiyam Mbak ya berarti hitungane gur 11 rakaat. Ning nek jenengan kok salate bersama imam sampai selesai kados dene tiyang ingkang salat niku sewengi deng niku kawit jam 6 ngantos jam 4 niku salat terus pinten rakaat wes koyone yo ratusan rakaat itu. Makanya pahalanya sangat berlimpah. Termasuk kepengen pahala sebanyak-banyaknya beri buka kepada orang yang puasa. Berarti karena dapat pahala puasa, padahal pahala puasa tadi sak kersane Allah. Jadi manfaat rasa iman siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia berhak mendapatkan pahala orang yang puasa itu. Tapi dengan catatan sama sekali tidak akan mengurangi pahala orang yang puasa sedikit pun. Nah, inilah kaum muslimin. 2 poin sudah kita dapatkan malam hari ini. Jadi kalau kepengen sukses Ramadan besok, Ramadan kita jadi Ramadan terbaik. Poin 1, yuk susun target amal. Susun target. Nah, poin keduanya, ayo kita merancang amal. Nah, nanti yang ketiganya sebenarnya adalah scheduling. Insya Allah lah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya di poin selanjutnya, yaitu scheduling itu maksudnya bikin jadwal harian. Oh ini aku kudu tangine jam ini, jam sekian dari jam sekian aktivitas ini. Kita bikin scheduling karena perusahaan juga seperti itu, serius banget, ada timelinenya. Oh ini sekarang ini, besoknya ini lagi dan seterusnya, sehingga nanti terpantau. Kira-kira target kita itu bisa tercapai enggak, itu dengan sejak dini bisa terpantau. Jadi nanti pahala juga kayaknya ada quick count-nya gitu kan, quick count pahala Ramadan gitu kan. Jadi Ramadan urung rampung itu jenengan wis iso ngitung iki target tercapai pura itu sudah bisa dihitung gitu kan. Quick count Ramadan gitu ya. Baik, mungkin itu dulu kamu semen saat derenge kita pungkasi, mbok ada yang mau bertanya? Kalau semoga akan. Cukup ya? Ini sifatnya refresh dan memotivasi aja. Yang penting kita nyadar bahwa Ramadan sudah dekat, kayaknya butuh bersiap diri. Kalau tidak diingatkan, khawatirnya tadi lewat begitu saja, ngerti-ngerti, itu Ramadan tuh gitu kan. Coba jangan renungi, kalau ada seorang pengusaha yang terkaget-kaget, itu Ramadan tuh gitu. Saya tanya, kira-kira badi lagi pengusaha atau pedagang ini? Berarti enggak, kalau ternyata dia enggak sadar bahwa sudah dekat Ramadan dan sadar-sadar itu sudah masuk Ramadan, gitu kan? Kira-kira batin apa mboten? Ya mungkin badi, Pak. Ini ya badine ya sithik. Badine mboten oke, gitu kan. Lah nembe pertengahan Ramadan nembe kulaan, rego ya wis larang, wong-wong ya wis padha tuku kan kayak gitu kan. Nah, sehingga mungkin dia itu akan dapat laba tapi labanya sedikit. Nah, kita bersiap dari awal, kita berharap Ramadan kita sukses. Itu pun dengan syarat kita masih diberi kesempatan ketemu dengan Ramadan, karena waktu yang tinggal 19 hari yuk deg-degan ini nyampe apa enggak itu tadi. Begitu kaum muslimin, makanya doa terus panjatkan, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, berkahilah Sya'ban kami dan juga sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Monggo kita pungkasi ganti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.